Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Henry Atasiki. Selamat pagi menjelang siang dan selamat beraktivitas. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat lahir batin, dimudahkan dalam segala urusan dan juga dimurahkan rezekinya. Seperti biasa kita akan melihat lagi progres lanjutan dari pengerjaan Pertamina Mandalika International Street Circuit yang sebentar lagi akan menghadapi event yang cukup bergengsi di akhir tahun ini, yaitu World Superbike atau WSBK. Dan seperti yang kita lihat di sini, untuk pengerjaan di sirkuit Mandalika tak henti-hentinya terus membuatkan atau membangun drainase saluran air untuk sirkuit Mandalika agar benar-benar aman dari genangan air atau banjir sekalipun hujan lebat mengguyur sirkuit ya. Jadi diharapkan nanti ketika sirkuit Mandalika ini sudah 100% selesai, ketika dipakai balapan walaupun dalam kondisi cuacanya hujan cukup deras, tapi masih bisa digunakan ya, karena sirkuit tidak tergenang air atau tidak tergenang banjir. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini sahabat, dan jangan lupa apabila sahabat suka dengan video ini silahkan like, comment, share, and subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat semua mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video-video terbaru. Ini adalah belakang pedok, sudah seperti yang kita lihat ya, untuk penanaman rumput di sampingnya. Ya, kita lihat seperti di video ini. Kemudian untuk jalannya seperti yang kita lihat menuju ya ke dalam pedok, baik ke helipad maupun ke tempat-tempat parkir ya, seperti yang kita lihat sudah dilakukan pengecoran. Dan yang luas ini sahabat adalah tempat atau lokasi di belakang tribun Deluxe VIP, di mana di sini nantinya akan digunakan untuk lahan parkir. Dan seperti kita lihat juga di sini untuk pemasangan box culvert, untuk sistem drainase masih terus dilakukan pengerjaan. Bahkan di sini sudah dilakukan pengecoran dan hasilnya seluas yang kita lihat di sini ya. Jadi nantinya ini digunakan untuk tempat parkir yang area masuknya gerbangnya dari sebelah depan sirkuit MotoGP Mandalika, dari sebelah jalan provinsi ya. Dan seperti ini kita lihat cukup luas sekali ya, cukup benar-benar luas. Ini memuat berapa ribu kendaraan ya, baik roda 2 maupun roda 4, bisa sahabat bayangkan seperti ini luasnya. Dan ketika satu motor di sini terlihat ada motor dari atas yang lagi berjalan, ketika dideretkan di tempat yang sudah dilakukan pengecoran, wah bukan mungkin lagi ya, cukup luas, leluasa sekali untuk lahan parkir. Dan kita lihat di sini untuk penggalian sistem drainase masih terus dilakukan ya. Kemudian kita akan melihat di sini di sebelah sisi luar jalan sirkuit Mandalika, maksud saya di sebelah depan sirkuit Mandalika. Untuk jalan provinsi di sini masih terus dilakukan penyempurnaan, dan kita ketahui bahwa kemarin sudah dilakukan pengaspalan ya, pengaspalan di sebagian titik yang belum dilakukan pengaspalan, dan kini sudah terlihat seperti ini ya, jauh. Jadi jauh kondisinya sebelum sirkuit Mandalika seperti ini. Dulu itu jalan di sini tidak dua arah seperti ini ya, jadi hanya satu saja. Tapi sekarang bisa diperhatikan ini cukup lebar sekali, cukup lebar, benar-benar lebar ya, jadi leluasa. Kalau dulu kan tidak seperti ini ya, hanya satu jalur. Kalau sekarang 2 jalur 4 lajur ya. Jadi diharapkan nanti ketika sirkuit Mandalika digunakan baik untuk IATC, World Superbike, Moto3, Moto2 dan MotoGP, jadi tidak terjadi antrian yang cukup panjang hingga macet yang melelahkan ya. Dan seperti yang kita lihat di sini untuk
Pembangunan jalan provinsi di depan sirkuit Mandalika masih terus dilakukan pengerjaan ya, pengaspalan, dan hanya baru sebelah dilakukan pengaspalan dan pengerjaannya. Setelah sebelah selesai ya, baru sebelah kanan, sebelah kiri selesai, baru sebelah kanan ya, seperti itulah. Jadi agar tidak mengganggu untuk aktivitas lalu lintas yang sedang berjalan di depan sirkuit MotoGP Mandalika. Dan ini adalah tribun yang masih belum dibongkar, dan di sebelah kanan untuk tribun merah putih di sana ada yang dibongkar ya. Dan kabarnya di sana akan dibuatkan jembatan layang atau JPO, mungkin buat penyeberangan orang. Dan untuk pembangunannya kita sama-sama nanti akan melihat dan menantikan bagaimana nanti perkembangan di lapangan atau di sirkuit, dan kita akan terus memantaunya. Dan inilah tikungan yang ke berapa ini, menuju tikungan yang ke-12 ya, ke-12 ke-11 kesananya. Dan di sebelah kiri di sini kita lihat untuk tribun atau grandstand di sini tidak dibongkar, apa memang belum dibongkar di sini. Dan di belakang grandstand di sini kita lihat box scoopernya sudah berderet dan terus dilakukan penggalian, pemasangan. Untuk pemasangan sistem drainase di sini dibuat, dan ini cukup besar sekali ya sahabat. Jadi untuk drainase atau box scooper ini kalau kita berdiri cukup tinggi sekali, jadi cukup besar sekali ya. Diharapkan nanti masalah drainasenya akan lancar, sehingga semua air yang berada di dalam sirkuit bisa dialirkan ke luar sirkuit, terutama ke Laguna yang melalui tikungan yang ke-13. Baik, ini adalah trek lurus panjang 700 meter teman-teman, dan lebar main tracknya ini 15 meter, sedangkan outer dan inner lainnya ini masing-masing 12 meter. Sementara pedok di sini sebelah kiri memuat hingga 40 garasi ya. Dan sebelah kanan kita lihat untuk tribun tidak dibongkar ya. Dan karena memang ini sirkuit Mandalika ini merupakan sirkuit jalan raya, jadi banyak yang street circuit gitu ya. Jadi banyak fasilitas yang portable atau bisa dibongkar pasang, bahkan ada yang juga yang permanen ya. Seperti pedok ya bisa dibongkar pasang, terus tribun dan grandstand juga bisa dibongkar pasang. Namun 1 atau 2 tahun ke depan katanya untuk pedok akan dibuatkan yang permanen ya. Nanti kita akan lihat saja. Nah, ini adalah tikungan menuju tikungan yang kedua, ketiga, dan juga tikungan yang keempat. Untuk rumput di sini teman-teman, karena mungkin kondisinya begitu panas terik ya, jadi di sini kuning agak hijau seperti apa, cuman ya tahu sendirilah kalau rumput tidak tersiram air hujan karena mungkin kemarau ya begitulah. Jadi tidak indah seperti dulu ya waktu musim penghujan. Harus benar-benar ekstra ini merawatnya juga, karena sirkuit Mandalika ini 4,31 km, jadi merawatnya juga cukup lumayan membutuhkan waktu dan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya. Hingga pantas saja kalau kita ingin nonton MotoGP atau event-event di sini cukup ya mahal. Malum lah, perawatannya juga tidak sedikit ya. Begitulah bosku ya. Dan ini adalah tikungan yang keempat menuju tikungan yang kelima di sini, maksudnya 5 ke 6. Dan di sini yang sudah dilakukan perataan juga digali kembali untuk pemasangan sistem drainase ya. Kita lihat, dan di seberang sana yang sudah dilakukan pengecoran, nantinya akan dijadikan tempat atau lahan parkir. Jadi cukup luas sekali ya, kita lihat di sini cukup luas sekali yang sudah dilakukan pengecoran.
namun tidak sampai ke jalan yang di beton ke sini ya, ngecornya gitu loh. Jadi dari jalan Bebas Mandalika yang terhubung dengan Bebas Mandalika itu dari jalan gerbang, itu gerbang masuk dari pintu timur itu, dari jalan yang dicor itu tidak langsung dicor ke sana gitu. Jadi ada jeda ya, hanya beberapa meter itu mungkin untuk bangunan nanti, atau untuk grandstand, untuk tribun, untuk apa nanti. Nah seperti inilah di tikungan yang ke-8 menuju tikungan yang ke-9. Dan seperti kita ketahui untuk pengerjaan di atas bukit 360 ya masih sedikit ada pekerjaan lah. Terus dilakukan pengerjaan penyempurnaan walaupun tidak seramai dulu. Dan untuk observation decknya masih tetap ada 3 di sini. Kemudian jalan menuju ke puncak juga terlihat indah ya. Nah di sebelah sini di pojokan di atas di sini. Nah di atas di sini menuju ke tikungan yang ke-10. Jadi yang di atas papan plang Pertamina. Ini akan dibangun apa ya? Nah seperti ini. Kita lihat apakah jalan aja gitu ya untuk menuju ke sana. Sepertinya akan dibangun sesuatu di sini. Nah nanti kita saksikan saja ya, daripada kita mengandai-andai. Soalnya untuk cari informasi yang cukup valid susah juga. Nah inilah ada tikungan yang ke-11, ke-12 dan juga ke-13 ya. Seperti inilah sahabat kondisinya di Pertamina Mandalika International Street Circuit ya. Semoga sirkuit Mandalika ini akan cepat selesai 100% ya, demi masa depan dunia balap di negara kita di Indonesia. Mudah-mudahan Pertamina Mandalika International Street Circuit ini bisa menarik wisatawan asing ya, terutama wisatawan asing agar bisa berkunjung ke Indonesia, terutama untuk ke sirkuit Mandalika, hingga akan menambah lagi pundi-pundi ya dolar untuk ya negara kita lah. Dan juga mudah-mudahan event-event yang dilakukan di sirkuit Mandalika ini bisa menambah perekonomian, terutama perekonomian di lingkungan sirkuit Mandalika di Kecamatan Puju, Kabupaten Lombok Tengah ya, Nusa Tenggara Barat. Dan umumnya mudah-mudahan bisa merubah perekonomian dan menambah perekonomian supaya menggeliat meriah lagi ya di bumi Indonesia. Baik, terima kasih teman-teman sudah mengklik dan menonton video ini. Mohon maaf kekurangan, kehilapan, kekeliruan. Asli itu dari kekeliruan saya. Untuk itu mohon dimaafkan. Akhirnya saya Henry Atasiki pamit undur diri. Jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been all around the globe trying to protect your soul. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own